Kan gampang banget Bapak Ibu. Tentukan pemahaman bermakna untuk materi atau unit yang sedang kita pelajari. Misal kita masih masuk ke materi peluang misalnya. Kita harus bisa membuat pemahaman bermakna dari materi kita ini. Apa kira-kira? Pahami pemahaman bermakna itu bisa berupa aplikasi materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi materi pelajaran tersebut di dunia profesional. Misal kita sedang belajar bangun ruang sisi datar. Bagaimana keterpakaian materi ini dalam membangun mereka untuk menjadi seorang profesional, misalnya menjadi apa ya, eh desainer atau bukan ya, kontraktor atau apa begitu ya. Seperti itu. Silakan. Arsitek maksud saya. Jadi arsitek atau apa? Nah, itu kan bisa di situ. Jadi kalau misalnya kita tadi mau mencari pemahaman bermakna untuk materi bangun ruang sisi datar, kita mungkin punya orang kenalan, orang tua murid yang kebetulan beliaunya adalah seorang arsitek gitu. Ya udah, pakai. Undang beliaunya ke sekolah untuk memberikan penjelasan bahwa materi kita ini misalnya apa sih kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana kegunaan materi kita ini dalam kehidupan sehari-hari, contoh aplikasinya seperti apa. Kalau kita tidak punya sumber lain, kita bisa menyampaikannya sendiri. Tapi kalau kita punya sumber, misalnya yang bisa membuat pemahaman itu lebih bermakna lagi, ya sudah, undang saja mereka, misalnya orang tua murid, atau kau kenalan kita, atau siapa. Jadi yang sesuai dengan konteks materi yang sedang kita pelajari. Kalau tidak ada, kita cari lagi, misalnya kalau tidak ada kenalan kita, bisa kita memanfaatkan teknologi. Bisa kita menghadirkan praktisi tapi dalam bentuk video. Atau kita mungkin karena orang sibuk ya, kita bisa minta menggunakan virtual Zoom misalnya. Ya, atau misalnya beliaunya udah virtual Zoom di hari sebelumnya direkam baru nanti ditampilkan di siswa. Itu juga nggak masalah. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk membuat pembelajaran kita itu lebih bermakna. Kemudian kita minta umpan balik dari peserta didik, ya. Kemudian unggah buktinya. Tadi misalnya materi kita apa, kemudian pemahaman bermaknanya seperti apa, siapa yang terlibat kita tuliskan, foto kegiatan kita tuliskan. Kalau misalnya yang kita undang tadi mau menyampaikan dengan paparan, kita tampilkan paparannya, umpan balik dari siswanya, refleksi dari kitanya, jadikan satu file PDF dan tinggal diupload. Gampang banget.